ayah dari Palestina. Memang saudara kita menjadi korban syuhada di Palestina, puluhan ribu orang menjadi syuhada di Palestina. Tapi darah-darah syuhada itu, yang puluhan ribu itu diganti oleh Allah dengan ratusan ribu mu'allaf hari ini muncul di barat sana. Alhamdulillah. Yang dulu Islam dicurigai, sekarang di barat orang bawa bendera-bendera Palestina, kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lengkap dengan tulisan. Siapa yang bawa bendera ini? Ini orang-orang Yahudi non-Zionis. Free Palestine, Free Palestine. Mereka bawa tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agamanya Kristen, agamanya Yahudi dia bawa. Alhamdulillah, berkah Palestina. Gak apa-apa, saudara kita insya Allah udah pasti masuk surga semuanya itu. Tapi Allah ganti dengan ratusan ribu orang jadi masuk Islam itu. Subhanallah. Orang berbondong-bondong masuk Islam itu. Dan yang unik Pak, di Amerika itu, kalau hari Jumat itu di teras luar sini itu ditaruh kursi-kursi itu. Semula saya pikir kursi itu bagi orang yang disable. Ternyata kursi itu siapa yang duduk? Orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi yang pengen dengarkan khutbah Jumat. Begitu habis sholat Jumat, ada yang datang ke depan minta disyahadatkan masuk Islam. Ini fenomena yang terjadi di barat hari ini. Maka saya lihat Pak, hampir tidak jumpa saya di Amerika sholat Jumat itu satu putaran. Rata-rata sholat Jumat itu 2 putaran, bahkan ada yang 3 putaran. Kenapa? Karena masjid sudah gak mampu lagi menampung jumlah jamaah yang begitu banyak. Bukan karena jumlah masjid sedikit, tapi banyak orang yang masuk Islam itu. Alhamdulillah. Ini berita gembira kepada kita. Ketika kita bicara Amerika, jangan yang jelek-jeleknya saja. Kita harus beritakan bahwa di Amerika sedang terjadi kebangkitan Islam itu. Maka diprediksi tahun 2050 nanti paling tidak jumlah penduduk Amerika yang beragama Islam bisa mencapai 25%. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu, oleh karena itu kita sekarang ini harus mempersiapkan kader-kader kita untuk jadi dakwah ke seluruh dunia. Tadi Pak Haji Mudrik saya bilang boleh punya anak 3 orang hafid, ya, plus menantu. Itu sekarang ada anak beliau ngambil S2 di Madinah. Tadi saya ngobrol di mobil sama beliau. Abi, saya bilang, bisa nggak dipersiapkan kader Pak Haji ini menjadi imam di Amerika sana? Saya punya relasi dekat banyak tokoh-tokoh di Amerika, saya bilang. Karena di sana sedang butuh imam, butuh ustadz, butuh muallim di sana. Dan yang paling orang sana suka itu dari Indonesia. Indonesia mereka suka. Kenapa? Indonesia ini agamanya terbuka, betul? Paham keagamaan kita ini adalah moderat. Beda dengan orang-orang dari timur sana. Orangnya agak lebih kaku. Kalau kita terbuka, betul tidak? Sehingga Islamnya orang Indonesia itu lebih mereka terima daripada Islam orang di Timur Tengah sana. Karena model beragama kita memang infitah. Kita ini terbuka, alhamdulillah. Kita tidak ta'assub kepada madhab. Kita tidak fanatik terhadap madhab. Betul tidak? Kita tidak fanatik madhab. Nah, dan kita mempelajari muqaranah al-madhahib. Kita pelajari perbandingan madhab. Sehingga tidak kaku beragama kita. Betul? Terima kasih. Dan dalam keadaan kita sedang menuntut ilmu, memang boleh kalau sholat isya karena waktunya panjang, boleh diundur dalam konteks kita masih bertolabul ilmi. Bapak Ibu tadi, Masya Allah, Pak Agus punya proyek ya untuk pembebasan lahan dalam rangka pembangunan pesantren tahfidzul Quran yang berkolaborasi dengan anak-anak Abi Mudrik yang saat ini sedang kuliah S2 di Madinah, yang juga sudah hafid dan sudah punya sanad luar biasa. Memang kita harus menyambut kebangkitan Islam ini, kita harus semua berpastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk menyiapkan sarana dan prasarana perjuangan kita untuk membela dan mempercepat kebangkitan Islam itu.
Maka agak unik kalau di dekat dari sini katanya sedang ada pembangunan apa namanya itu? Holy Land. Itu yang syarat dengan kegiatan misi mereka. Saya pikir ya masyarakat Solo yang dikenal sebagai religius, saya pikir boleh dikatakan ini agak kecolongan, ya kan? Nah, tapi oke lah, mungkin sudah terlanjur. Apa antisipasi kita? Maka kita umat Islam ini harus bergerak juga, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk mengawal akidah umat kita, terutama anak-anak kita. Jangan sampai di luar sana kita mendengarkan informasi kebangkitan Islam, tapi di Indonesia sendiri kita kecolongan, betul? Nah, faktanya begitu. Kenapa umat Islam di luar sana lebih cepat berkembang daripada kita? Karena memang di luar sana umat Islam itu minoritas. Mungkin sudah semacam sunnatullah. Kelompok yang kecil itu kadang-kadang lebih hebat daripada kelompok yang besar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'nillah. Berapa banyak jumlah masyarakat yang kecil itu bisa mengalahkan masyarakat yang besar dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Pak, kalau keliling di Amerika ceramah, dari satu kota ke kota yang lain, iman saya itu langsung nanjak begini Pak. Bukan gini lagi, langsung gini iman saya. Kenapa? Karena banyak hal yang menginspirasi saya. Tapi kalau saya ceramah di Indonesia, dari Aceh sampai Papua sana, iman saya datar-datar aja. Gak ada hal-hal yang luar biasa yang bisa menginspirasi kita. Tapi kalau di sana, bagaimana tidak Pak? Saya suka menangis. Misalnya, saya itu kan tidurnya di mes pendeta yang sudah jadi masjid. Kan pendeta biasanya rumahnya di samping gereja kan. Ketika gerejanya sudah kita beli, otomatis including mesnya pendeta itu. Nah itu saya tidurnya kalau di masjid itu di situ, di mes pendeta itu yang sudah jadi punya kita sekarang. Kalau sholat subuh di masjid, jaraknya cuma 50 meter. Kalau sholat subuh itu kadang-kadang sampai 3 saf. Besarnya 2 kali ini besar mesinnya. Kalau 3 saf itu sekitar 60-an orang lah. Kadang-kadang saya iseng nanya sama brother kita di sana, baik orang Indonesia, orang dari Timur Tengah, dari Pakistan, dari mana-mana yang sholat subuh di situ. Saya tanya, brother, yuk di sini sholat tiap pagi, sholat subuh di sini berjamaah. Kalau boleh tahu berapa jauh jarak rumah anda dengan masjid ini? Pak, mau tahu gak? Rata-rata yang jauh Pak, paling dekat jarak rumahnya dengan masjid itu 1 jam drive, 1 jam naik mobil. Allahu Akbar. Bagaimana kita tidak nangis Pak? 1 jam naik mobil di pagi hari, kira-kira berapa kilometer itu? Pagi hari tidak crowded, jalan mulus, berapa kilo kira-kira 1 jam itu? Kalau 1 menit 1 kilometer, itu udah santai tuh. 1 menit 1 kilo, berarti 60 kilo. 60 kilo dari sini kemana itu? Ke Jogja. Pak, rumahnya di sini, sholatnya di Jogja. Tiap subuh. Apa nggak menangis kita dengar itu? Sementara kita di Indonesia ini jarak rumah kita cuma berapa langkah ke masjid, dah sanggup kita sholat berjamaah di masjid. Betul tidak? Itu yang membuat iman saya nambah. Lalu saya tanya, kenapa yuk tidak sholat di rumah saja? Kan ada rukhsah, ada keringanan buat anda, jarakmu jauh dengan masjid ini. Apa dia bilang? Ustaz, kita kan sudah beli gereja dijadikan masjid. Siapa yang akan memakmurkan masjid ini kalau bukan kita? Maka lil musyrikina ay'amuru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr. Kan tidak mungkin orang-orang musyrik itu memakmurkan rumah Allah sementara mereka adalah kafir. Seperti yang terjadi di zaman Nabi dulu sebelum Fatu Makkah.
Pengurus Masjid Al-Haram siapa? Ketuanya Abu Jahal, wakilnya Abu Lahab, sekretarisnya Abu Janda. Sudah ada belum Abu Janda? Nangis saya, Pak. Siapa yang akan memakmurkan kalau bukan kita-kita? Wah, saya tersentuh itu. Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang pantas memakmurkan rumah-rumah Allah itu memang hanyalah mereka yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mendirikan salat, membayar zakat, dan mereka tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat menginspirasi sekali, membuat iman kita langsung bertambah. Rasanya tidak ada segininya iman saya dibanding mereka, itu perjuangannya luar biasa. Maka ada seorang ibu orang Indonesia ngomong sama saya, Ustadz, boleh nggak curhat? Boleh Bu, tentang apa? Ustadz, saya bersyukur banget datang ke Amerika ini, kata ibu ini, orang Indonesia. Kenapa Bu? Alhamdulillah Ustadz, saya pakai jilbab di Amerika ini. Kok aneh rasanya pakai jilbab di Amerika? Lah dulu di Indonesia, saya nggak pakai jilbab Ustadz. Loh kenapa ibu di Amerika pakai jilbab, di Indonesia nggak pakai jilbab? Bukankah di Indonesia banyak temannya pakai jilbab? Di sini jarang. Gimana ceritanya Bu? Dia bilang, Ustadz, saya suatu hari jalan-jalan ke Santa Monica pantai, pas musim summer, musim panas. Aku lihat di sana wanita-wanita itu semuanya seperti binatang. Tahu lah orang Barat Pak, nggak pakai pakaian, dia jalan-jalan telanjang di situ. Saya sebagai perempuan saja, dia bilang itu malu saya melihat orang begitu. Saya anggap itu binatang semua itu. Tiba-tiba saya melihat ada seorang ibu lagi jalan, itu kayaknya orang Timur Tengah Ustaz, pakai jilbab panjang. Saya langsung nangis, saya lihat. Ini hati saya berkata, ini ibu yang benar. Ini benar ibu ini. Dia jaga kehormatan dirinya. Ini semua binatang ini. Maka begitu saya keluar dari pantai, dia bilang, saya cari toko yang jual jilbab. Saya langsung pakai jilbab Ustaz. Nangis saya dengarkan testimoni si ibu itu. Alhamdulillah, dia dapat hidayah. Padahal di sini di mana-mana orang pakai jilbab, tapi dia tidak tersentuh dengan jilbabnya orang Indonesia, karena jilbab kita modis. Atasnya agak ditutup dikit, belakangnya ketat-ketat, bawahnya ketat, ya kan? Modis. Udah tertarik dia. Satu sisi kita menyambut baik fenomena di TikTok yang ada apologet itu. Sebenarnya saya orang pertama yang memulai itu Pak, apologet itu. Mereka baru kemarin. Saya sudah pertama dulu memulai debat dengan pendeta-pendeta tahun 2004. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Dan sebenarnya yang perlu kita koreksi itu bukan hanya modal semangat dakwah ini, bukan hanya modal semangat, tapi yang perlu kita kedepankan etika. Al-Quran itu sangat mewanti-wanti dakwah ini tidak boleh dikemas atau disampaikan dengan cara yang kasar. Rasul saja diingatkan oleh Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Dikarenakan rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad, sehingga engkau bisa berlemah lembut. Andaikan engkau bertutur kata yang kasar dan berhati yang keras, apa yang terjadi? Lan faddu min haulik, niscaya orang-orang kau dakwahi akan lari meninggalkan seruanmu, kata Allah. Jadi teman-teman kita apologet ini kan modalnya semangatnya bagus, tetapi etika dalam dakwah itu dilanggar, sehingga agama kita lebih sering mendapatkan serangan balik yang penghinaan terhadap agama kita, penghinaan kepada Allah.
Jadi saya kemarin udah nasihati waktu ada milad kedua API, Apologet Indonesia di Tebet di Jakarta Selatan. Saya nasihati semua para apologet, mulai Ustaz Bang Zuma, apalagi itu Gus Wafi, apa semua itu, Yusuf apa namanya itu? Ya, semua saya kasih nasihat mereka agar saya bilang saya appreciate dengan Anda semuanya. Saya sebagai senior kalian yang sudah membuka lebih awal. Kami bukan debat di dunia maya, bukan debat di TikTok. Kita debat offline langsung, face to face. Kita datangkan pendeta-pendeta dan dengan umatnya, dengan jamaahnya. Bagaimana trik-trik berdebat? Karena Al-Quran mengatakan, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan sampai kamu debat orang-orang ahli kitab itu terkecuali dengan cara yang terbaik. Jadi pilihan katanya itu harus yang terbaik. Jangan menyinggung agama lain, jangan menghina agama lain. Allah tegas melarang, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina Tuhan-Tuhan sembahan agama lain. Kalau kamu hina Tuhan mereka, nanti mereka akan membalas menghina Allah lebih dahsyat lagi tanpa ilmu. Jadi saya nantikan nanti Pak Dede insya Allah untuk mengimbangi semua yang kasar-kasar ini. Adik-adik saya apologet yang baru-baru muncul ini, insya Allah pulang dari sini, saya udah bilang sama Ustadz Iwan, saya pulang dari sini kayaknya harus bikin akun TikTok debat, tapi yang bermartabat. Saya bilang, saya bikin nanti akunnya Uban Ustadz Nababan. Nah, sudah waktunya, saya pikir saya harus ikut juga di dunia maya itu. Selama ini saya serahkan aja sama adik-adik saya. Saya akan tampil juga nanti untuk mengimbangi agar, kata Pak Dede tadi, kok rasanya kok kontra gitu. Wah, makin banyak ini kok nggak ada orang yang tertarik. Iya, kalau kita mengejek, karena teman-teman itu memang suka terpancing. Nah, padahal berdakwah itu harus pakai adab. Berdakwah itu pakai metode. Kata orang Gontor, apa kata orang Gontor? Kata orang Gontor itu, at-tariqatu ahammu minal maddah. Apa? At-tariqatu ahammu minal maddah. Tariqah, uslub, cara, metode, teknik itu lebih penting daripada materinya. Anda materinya bagus, kalau cara penyuguhannya kasar, orang tidak respect, betul tidak? Nah, jadi apologet kita ini banyak yang terpancing emosi dari orang-orang yang urakan. Akhirnya keluarlah kata-kata yang tidak kita inginkan. Maka terjadilah serangan balik kepada Islam ini yang tidak menguntungkan kita sebenarnya. Oke lah, karena ini semua ada segmentasi. Mungkin ada orang segmen masyarakat yang tidak berpendidikan lebih suka yang kasar-kasar, mungkin ada yang begitu kan? Ayo, dia nggak suka yang lebih-lebut, sukanya yang kasar-kasar, takbir, nah gitu kan? Wah, ada komunitas masyarakat yang suka begitu, yang ya artinya nggak suka yang lembek-lembek begitu. Tapi ada juga komunitas masyarakat yang sukanya yang berpendidikan itu yang santun, yang bermartabat, betul nggak? Jadi mungkin ada mewakili orang-orang yang keras-keras itu suka pengen yang begitu, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan, jangan sampai dari debat-debat begitu justru kontraproduktif, menghina agama kita dan menghina Tuhan kita. Itu sangat menyakitkan sekali, betul tidak? Nah, jadi beliau mengikuti perkembangan dakwah kita. Nah, saya melakukan tadi dakwahnya tidak dunia maya tapi langsung, bahkan dengan bilhal tadi. Itu lebih terasa manfaatnya. Nah, saya nanti akan buka akun itu segera, kita buka debat terbuka dengan siapa saja, ya. Kita sampaikan dakwah kita yang elegan. Bagaimana sekarang ini, kalau saya akan punya data-data, ya, saya punya data-data semua. Nanti ketika saya bicara bagaimana gereja-gereja sudah berubah jadi masjid, saya tampilkan foto-fotonya itu langsung. Oh, ini gereja-gereja yang sudah berubah jadi masjid. Jadi ada faktanya, ya. Kalau cuma ngomong begini mungkin orang nggak percaya sebelum dia lihat nyatanya, betul tidak? Nah, jadi terima kasih Pak Dede sudah ikut
mengikuti perkembangan dakwah kita yang apologet ini, tapi mudah-mudahan teman-teman kita juga semakin bijaksana di dalam berdakwah. Terima kasih.